Dan itu tentunya hal yang berkaitan dengan diperlukannya untuk sistem informasi menuju rumah sakit ini dengan melibatkan ya berbagai jadi mulai pasien, asuransi, dinas kesehatan, kemudian juga farmasi, puskesmas, klinik yang berkaitan dengan providernya. Jadi ini sangat diperlukan dalam modul kata kuncinya, sistem informasi manajemennya, kemudian kliniknya, farmasinya, kemudian juga klaim processing sistemnya, termasuk juga yang berkaitan dengan sistem rujukan ya, lainnya. Nah ini beberapa gambaran ini menunjukkan bahwa diperlukannya adalah sistem ini supaya terutama rujukan terintegrasi agar senantiasa yang berkaitan berbagai pihak ini betul-betul integrasinya yang bisa diwujudkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik tentunya kepada publik, kepada konsumen, kepada pelanggan ya. Nah ini nanti Bapak Ibu yang membuat suatu inovasi dan kreativitas bagaimana upaya-upaya yang berkaitan dengan connection dalam internet ini yang menjadi gabungan kemarin juga disinggung tentang Atu Sehat. Dalam rujukan juga harapannya sih hampir tidak jauh berbeda gitu ya, karena semuanya juga ingin mempercepat dalam pelayanan sekaligus juga memberikan kemudahan yang berkaitan di dalam memberikan pelayanan. Dasar hukum yang sering mengikat yang ini sering disampaikan baik yang berkaitan dengan undang-undang, kemudian juga ada PP ya, yang tahun 2004 tentang pelaksanaannya. Bapak Ibu harus di-download, harus dipahami karena akan berkaitan dengan nanti ketika nyusun latar belakang harus didukung oleh normatif maupun juga regulasi yang dewasa ini yang terbaru gitu ya. Jangan menggunakan undang-undang seperti tadi juga dalam ujian sidang masih ada mahasiswa kandidat menggunakan undang-undang nomor 36 tahun 2009, 44 tentang rumah sakit 2009 gitu ya. Nah ini sudah dicabut gitu ya, sudah berlaku lagi. Nah, kemudian juga yang berkaitan perizinan ya 2021, kemudian juga yang berkaitan dengan kemarin tentang reka medis ya dalam sistemnya, termasuk juga persyaratan teknis bangunan ya, perizinan dan juga juknis tentang sistem rujukan ya ada tahun 2023. Nah ini hal-hal yang mengikat bagi Bapak Ibu apabila gitu, dalam judul yang berkaitan dengan sistem ya jangan lepas, karena regulasi ini menjadi salah satu dukungan ya, di dalam terutama variabel-variabel judul yang akan menjadi salah satu kajian atau menjadi satu penelitian oleh Bapak Ibu. Ya, kemarin saya sering sampaikan karena selalu diingatkan kata Pak Dr. Undang, di dalam latar belakang itu ya, harus ada di samping normatif termasuk regulasi, kemudian teoretik dan empirik gitu ya. Empiriknya boleh wawancara, boleh profil, ya kan, profil mau 1 tahun, mau 3 tahun, boleh saja gitu ya. Yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan itu akan menjadi salah satu variabel dan didukung oleh ketiga komponen itu. Ya, jadi ini dasar hukum yang sangat menjadikan salah satu dukungan di dalam berbagai keputusan maupun kebijakan supaya jangan sampai kita mengada-ngadakan seperti ini. Nah kemarin sudah disinggung ini sebagai dukungan saja yang berkaitan dengan transformasi teknologi yang berkaitan dengan Atu Sehat ini, implementasi maupun juga enablernya termasuk pendukung tata kelolanya ya, yang berkaitan dengan undang-undang ini banyak, baik undang-undang kesehatan, pelindungan, yang lainnya saya tidak perlu bacakan lagi, tapi ini yang berkaitan dengan undang-undang yang berhubungan dengan pemerintahan daerah ya, tentang sistem informasi kesehatan, kemudian elektronik, kemudian juga yang berkaitan satu data ya, ini dukungan-dukungan yang berkaitan dengan pengelolaan transformasi teknologi ini supaya betul-betul dalam kajian ya yang disampaikan oleh Menkes ini menjadi satu penguatan karena ini beririsan ya Bapak Ibu, sangat beririsan yang berkaitan dengan pengalaman ke depan. Baik. Nah, melihat dari penguatan sistem rujukan ini berbasis kompetensi, pasti Adkes ini memang melibatkan berbagai pihak. Mohon maaf ini kurang bagus, tapi yang penting aksesibilitas ini Menkes juga berharap baik yang berkaitan dengan akses maupun juga yang berkaitan dengan sistem
ya itu harus dipenuhi gitu ya, dan juga harus dipahami karena digitalisasi pelayanan kesehatan yang saling berkaitan, ya terutama yang berkaitan dengan planningnya, elektronik registrasinya, reportingnya, informasi pelayanan kesehatan, informasi pasienkes, semuanya ini ingin ya yang berkaitan dengan digitalisasi ini termasuk intelijensinya dalam pelayanan kesehatan itu sangat diperlukan. Karena apa? Karena yang berkaitan dengan program kesehatan, kemudian nakesnya, mutunya, karena ingin terwujudnya akses pelayanan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat. Jadi ini gambaran saja ya sebagai prolog ya supaya peningkatan kesehatan rujukan ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama gitu ya, supaya betul-betul harapan daripada publik, harapan daripada konsumen maupun pelanggan ya ingin ya berkualitas bagi pelayanan itu yang bagaimana kan gitu. Ya tentunya harus melihat programnya dulu. Ya program di dalam peningkatan itu apa saja ya yang berkaitan dengan rujukan ini supaya betul-betul familiar kan dengan tadi pelanggan. Nah, strateginya memang untuk peningkatan aksesibilitas ya dan mutu pelayanan ini memang harus penguatan. Pasienkes kan harus lebih kuat termasuk yang berkaitan dengan sistemnya. Kemudian juga peningkatan sumber dayanya, jadi jangan sampai berkaitan dengan sumber dayanya juga sering menjadi banyak kendala gitu ya. Termasuk pemanfaatan teknologi informasi ini karena apa? Karena ini akan menjadi suatu penguatan dalam sistem rujukan. Nah, ketiga daripada tahapan ini ya baik penguatan pasienkesnya, SDM-nya termasuk teknologinya ini kan harus dijadikan proses untuk meramu bahwa yang berkaitan dengan kualitas pelayanan kesehatan ini ya sangat ditunggu-tunggu dan sekaligus juga sangat diharapkan ya oleh masyarakat, sehingga pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan sisrute tadi ya dalam topik yang dibahas pada hari ini itu akan menjadi salah satu kinerja yang cukup bagus ya, karena yang sangat ditunggu dan diharapkan oleh publik ya konsumen maupun pelanggan itu yang mempercepat dan juga sekaligus memberikan kemudahan dalam pelayanan. Nah, tinggal bagaimana ketika kita mengimplementasikannya kan begitu ya Bapak Ibu. Mengimplementasikannya tentunya pasti proses gitu ya, tidak ujung-ujung karena ada beberapa tahapan. Dan diskusi juga kemarin kan sudah banyak yang menyampaikan ya berkaitan dengan ketika data, fakta menjadi suatu informasi dalam satu sistem ini, nanti ujung-ujungnya bukan hanya untuk keputusan tapi juga untuk mengambil kebijakan. Nah, sistem rujukan juga sama kan begitu. Nah, tinggal bagaimana nanti ya di dalam paparan berikutnya juga akan terlihat baik yang merujuk maupun yang dirujuk ini kira-kira sudah komitmen sama enggak kan gitu. Karena banyak mahasiswa yang sebelumnya juga menyampaikan masih terjadi kendala ya terjadi berkaitan dengan komplain yang berkaitan dengan merujuk yang dirujuk ini ya belum komitmennya belum sama. Nah, itu kan perlu satu solusi ya, perlu satu pemecahan masalah agar senantiasa yang berkaitan rujukan ini justru bukan mempercepat, bukan mudah ya, jadi malahan jadi mempersulit gitu. Nah, ini suatu hal yang menjadi daya tarik mungkin ya baik Bapak Ibu, termasuk juga beberapa riset penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa sering terjadi yang berkaitan dengan data fakta di lapangan seperti itu Pak katanya. Ya tentunya harus dilakukan kajian ya supaya betul-betul yang berkaitan dengan solusinya kan jadi jelas. Makanya di dalam rekomendasi maupun dalam saran harus konkret gitu supaya betul-betul nanti hasil penelitian yang dilakukan oleh Bapak Ibu ya menjadikan salah satu bahan masukan bukan hanya untuk internal daripada rumah sakit, mungkin juga untuk owner ya kan, sekaligus mungkin yang pengambil kebijakan kan bisa saja, karena itu data ilmiah yang luar biasa, hasil riset namanya juga bukan ngarang ya kan? Bukan mengada-ngada kan ya Bapak Ibu. Jadi nah ini suatu hal yang sangat menarik Bapak Ibu sebagai mahasiswa dalam manajemen kesakitan ini akan menjadi satu hasil kajian yang sangat nanti memberikan suatu support ya kepada pengambil keputusan maupun yang berkaitan dengan kebijakannya. Oke. Nah, prinsip-prinsipnya yang berkaitan dengan sisrute ini memang diperlukan adanya komunikasi dan informasi awal pasien ya sebelum dirujuk ini kan perlu
ada komunikasi dahulu ya dari stakeholder maupun provider untuk bagaimana ketika komunikasi ini dibangun ya supaya mempermudah nanti di dalam nanti yang menerima rujukannya itu baik yang berkaitan dengan santrasnya, baik dengan tadi sumber dayanya, termasuk juga yang berkaitan dengan mungkin tindakan maupun pelayanannya. Ya, jadi itu sangat diperlukan sehingga komunikasi melalui aplikasi seperti ini sebelum dirujuk terkait ketersediaan tempat tidur, alat kesehatan, SDM ya, itu yang betul-betul ingin kemudahannya. Ya termasuk juga memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan kasusnya, disesuaikan dengan indikasinya, dan itu yang prinsip-prinsip sesuatu ini yang harus dibangun. Gitu. Nah, bila ada masalah tidak ada respon, maka komunikasi melalui telepon dan atau WA group, ya sesuatu itu setelah dirujuk. Jadi ada beberapa metode yang dilakukan, ya apabila hal yang berkaitan dengan tadi sistemnya jalan, jadi bisa berbagai metode yang digunakan. Seperti hal-hal yang berkaitan dengan aplikasi terintegrasi dalam sistem ini tentang sistem informasi rawat inap, ya kan? Yang berkaitan dengan ini juga jadi akan diketahui rawat inapnya apakah di ruang rawat inap umum, ICU nicu-picu, gitu ya. Termasuk juga ruangan-ruangan khusus, mungkin juga ada ruangan-ruangan yang diinginkan dan diharapkan oleh konsumen, kan bisa saja seperti itu. Dengan rumah sakit sistem online ini adalah ingin membuat yang suatu informasi ya yang berkaitan dengan layanan daripada SDM rumah sakit itu sendiri. Ya termasuk yang berkaitan dengan aplikasi sarana prasarana di sini Aspak ini ya. Alkes ya. Jadi yang berkaitan dengan aplikasi sarana prasarana alat kesehatan Aspak ini. Atau juga yang berkaitan dengan aplikasi yang memuat informasi dan profil puskesmas ya dalam data itu. Ya, terutama SDM ya yang berkaitan di puskesmas, termasuk SIGDA, kesehatan daerah, ada juga manajer rumah sakit, ada juga primary care, ya BPJS kesehatan. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang lain, Bapak Ibu ya. Jadi untuk membantu yang berkaitan dengan terintegrasinya. Nah, tinggal nanti bagaimana Bapak Ibu untuk menjadikan salah satu pilihan ya di dalam pelaksanaannya atau di dalam suatu implementasinya ya agar senantiasa kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dari masing-masing instalasi, apakah instalasi dari mulai GD ya yang sebagai pintu gerbang atau instalasi dari rawat jalan atau poliklinik, kan banyak instalasinya di poliklinik itu. 4 besar saja bedah dalam anak objek itu salah satu poliklinik yang besok memerlukan suatu sistem besok pagi atau juga mungkin di dalam puskesmas ataupun di dalam klinik ya kemarin yang sudah banyak disinggung dalam satu sehat. Nah itu juga kan harus connecting sistemnya harus bagus sehingga sistem yang akan dibangun ini menjadi dasar untuk bagaimana ya yang berkaitan dengan khususnya keamanan pasien, keselamatan pasien ya selama yang berkaitan dengan mendapatkan pelayanan sampai ya kepada tempat yang berkaitan dengan yang menerima rujukan. Nah ini Bapak Ibu ya yang menjadi salah satu komitmen yang harus kita dibangun ya, karena apa? Karena tidak sedikit bahwa yang berkaitan dengan komplain, berkaitan dengan tadi masih banyak kendala-kendala yang di dalam hasil penelitian kajian daripada para mahasiswa itu juga mungkin saja di antara Bapak Ibu kalau memang ya menjadikan salah satu topik dalam penelitian ataupun kajian, kenapa tidak? Boleh-boleh saja. Nah ini ada beberapa hal yang diperoleh ya 3 aspek kendala dan permasalahan dalam SISRUTE ini. Pertama aspek pengorganisasian, aspek pengguna dan aspek sistem aplikasi. Pengorganisasian di sini meliputi tadi saya katakan ya komitmen pimpinan. Bagaimana pengorganisasiannya? Ya, karena namanya juga lembaga, namanya juga Pasienkes ya fasilitas dan kesehatan yang dibangun. Makanya perlu ada seorang pimpinan yang akan mengkoordinir, yang melakukan kalau dalam bahasa KIS-nya itu mungkin sering mendengar ya Pak Dr. Ade ya, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi gitu ya. Boleh dengan KISMI, pakai MI-nya jadi motivasi dan evaluasi.
itu beberapa variabel sebenarnya ya, variabel yang menjadi suatu dasar ya bagaimana KISMI ini bisa dibangun, terutama menyikapi hal yang berkaitan dengan komitmen. Nah, komitmen yang inilah baik yang berkaitan penanggung jawab laporan dan evaluasi, ya, termasuk harus ada SOP, ya kan? Makanya diperlukan akreditasi itu salah satunya harus ada standar, prosedur kan harus dibuat, gitu ya, supaya penguatan yang berkaitan di dalam kemudahan dalam pelayanan, dan termasuk yang berkaitan dengan tim khusus daripada sisrutenya, alur penerimaan rujukan, termasuk sarana pendukung, media informasi sisrutenya, komitmen rumah sakit terujuk, dan pembaruan data informasi komponen sisrute. Jadi pembaruan itu perlu selalu diupdate ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena sering pembaruan ini juga beberapa hal yang berkaitan dengan diagnosa, berkaitan dengan indikasi kasus gitu ya, jadi muncul. Nah, ini biasanya organisasi ini meliputi tentang toolsnya. Toolsnya itu dari mulai many, material, method, machine, market, ya kan? Jadi 6M biasanya. Nah, ini monggo kalau memang itu dalam suatu lembaga, organisasi, pada baik dari mulai klinik, puskesmas itu kan suatu organisasi, termasuk juga rumah sakit, itu suatu wadah organisasi di mana terdapatnya orang-orang ya yang saling berkaitan berhubungan, terutama di dalam memberikan pelayanan. Nah, tinggal Bapak Ibu nih, bagaimana mengorganisasikan itu kan. Kalau di dalam bahasa manajemen itu ada planning, ada organizing, ada actuating, ada controlling kan gitu ya. Jos Arteri mengatakan seperti itu. Nah, tinggal kalau sudah kita punya planning, ya bagaimana mengorganisasikannya, terutama yang berkaitan dengan penempatan, baik sumber daya serta fasilitas, ya, termasuk juga mengorganisasikan yang berkaitan dengan ada prototipe layanan yang saya pernah sampaikan. Itu ada Permenkesnya di mana pelayanan publik, semi publik, privat, supporting system ya, itu kan tidak boleh berbenturan. Nah, satu layanan itu kan perlu ada suatu prototipe ya untuk terutama flow patient ya. Flow patient itu kan sangat menghindari hal yang berkaitan dengan infeksius, kemudian juga menular dan tidak menular. Jadi pengelompokan itu menyesuaikan gitu ya, apalagi perkembangannya yang sekarang ini kan dengan adanya KRIS ya menjadi 4 bed ini kan, Bapak Ibu juga memerlukan suatu strategi ya bagaimana ketika menyikapi kebijakan seperti itu ya, supaya betul-betul memberikan suatu jaminan ya dalam pelayanannya dan tidak menimbulkan beban bagi pasien termasuk juga bagi rumah sakit. Nah, kemudian yang kedua, kendala dan permasalahan sisrute ini adalah pengguna ya, terutama respon time ya kan. Kalau dalam kecepatan dalam time itu biasanya kalau quarter atau yang berkaitan di dalam suatu dimensi di dalam kualitas ya, atau shape quality itu ada 5 kan, tangible, empati, kemudian juga ada reliable, sama responsibility dan assurance ya. Ada 5 dimensi, atau ada juga yang mengatakan faktor gitu ya. Ini sering digunakan jadi satu penelitian bagaimana tentang respon time baik di IGD, baik di rawat jalan ya, termasuk juga yang berkaitan dengan pelayanan di IPS misalnya ya, yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang emergensi, tindakan-tindakan yang elektif kan, respon time harus bagus gitu, kecepatan yang berkaitan dengan layanan. Nah, di sini juga sama respon time-nya yang berkaitan dengan rumah sakit rujukan ya kan, yang berkaitan dengan adanya kelengkapan data ya, pasien yang dirujuk ya. Jadi jangan sampai hal yang berkaitan dengan kelengkapan datanya itu belum tersampaikan gitu ya, atau juga sekaligus mungkin yang berkaitan dengan pengantarnya juga tidak didampingi oleh petugas kesehatan gitu, hanya supir dengan keluarga. Nah, ini juga yang berkaitan dengan penyerahan data pasien itu juga harus ada orang yang ngerti, orang yang paham gitu ya. Apalagi kalau pasien yang bed rest, pasien mendapat infus, pasien juga yang ada komplikasi ya kan, perlu didampingi oleh tenaga kesehatan ya. Nah,
Kemudian yang berkaitan dengan keterampilan dan pelatihan mengenai sistem ini juga karena pengguna ya harus dipahami, jangan sampai gaptek gitu ya. Karena beberapa temuan dari hasil kajian daripada para mahasiswa sering yang berkaitan dengan keterampilan dalam penggunaan daripada sistem ini sering terjadi error gitu ya. Terjadi error, apalagi banyak temuan-temuan dari BPJS ya, pengiriman menjadi terlambat itu diakibatkan karena yang berkaitan dengan data faktanya ya tidak sesuai gitu ya dengan yang berkaitan dengan kasus, tidak sesuai yang berkaitan dengan codingnya. Nah, ini juga suatu hal pemahaman yang Bapak Ibu perlu ada edukasi yang pembinaan, termasuk persepsi penggunaan terkait ya dalam kemudahan, minat, manfaat yang mendukung ya, persepsi seperti itu memang perlu disosialisasikan agar senantiasa ya, para pengguna ini ya akan menjadikan salah satu pelayanan untuk meningkatkan kinerja, kemudahan, kecepatan itu termasuk yang berkaitan dengan pendukung-pendukung yang lain, itu justru akan menjadikan brand image ya, cita rumah sakit baik, cita rumah sakit bagus, dan pelayanannya ramah. Berapa S ya Pak Dr. Ade ya, Bapak Ibu sering ya senyum, sapa, salam, sopan, santun kan gitu ya, 5S misalnya gitu ya. Ramahan itu kan perlu dibangun gitu. Yang berkaitan respon time itu supaya betul-betul menjadi pelanggan tetap itu kan harus dilakukan ya. Nah, kemudian sistem aplikasi ya, yang ketiganya adalah yang berkaitan sering terjadi di server misalnya. Ya, kendala implementasi rujukan ini ya sering terjadi terutama loadingnya ya, loading yang berkaitan dengan jaringan. Nah, ini suatu hal yang sering muncul ya. Kemarin juga dalam diskusi kan pernah beberapa masukan atau beberapa pengalaman ya oleh Bapak Ibu ya pernah disampaikan. Tampilan dan kelengkapan daripada komponen sistem, feature sistem ya, versi mobile-nya dan pemanfaatan fitur aplikasi itu juga perlu disosialisasikan agar yang berkaitan dengan aplikasi ini ya familiar gitu. Kan familiar dengan yang berkaitan dengan pengguna, termasuk juga sistemnya yang harus memiliki standar prosedur yang disesuaikan dengan spesifikasinya adalah berdasarkan daripada Kemenkes gitu. Makanya aspek sistem aplikasi ini saya berharap Bapak Ibu nih terlibat gitu ya di dalam bagaimana membuat satu spesifikasi yang berkaitan dengan sistem ini sehingga tidak jadi hal-hal yang berkaitan dengan implementasinya ini ya, terutama tampilan, sistem dan fiturnya menyimpang ya keinginan daripada orang-orang IT misalnya. Karena saya pengalaman sebagai dewan pengawas ya sering gagal lelang itu diakibatkan karena vendornya tidak memiliki pengalaman dalam bidang itu sehingga tidak connecting sistem antara instalasi dengan instalasi itu Bapak Ibu ya. Jadi sistemnya itu tidak bisa connect gitu. Nah, ini kan kita memerlukan waktu, kemudian juga sekaligus mengejar yang berkaitan dengan di pelayanan, termasuk juga yang berkaitan dengan bukan hanya waktu dan pelayanan ya, tapi juga akan berkaitan dengan anggaran gitu ya. Kalau anggarannya memang harus diselesaikan, akhirnya kan menjadi hangus. Nah, ini kerugian kan bagi rumah sakit gitu. Nah, ini hal yang seperti itu, sistem yang berkaitan fitur ya, yang berkaitan mobile dan aplikasinya ya mohon Bapak Ibu memiliki akses ya kepada vendor, terutama orang yang IT ya. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu punya IT yang internal dalam gitu ya. Tapi kalau menggunakan vendor pihak ketiga ya saya berharap sih terlibat ya di sana untuk membantu yang berkaitan dengan tampilan-tampilannya itu ya, fitur-fiturnya berdasarkan spesifikasi yang muncul. Baik di sananya yang berkaitan dengan ICD ya, International Classification Disease, ataupun yang berkaitan dengan tadi ada SIS-rute ya yang berkaitan dengan elektronik rekam medisnya, atau pricing policy-nya, atau juga yang berkaitan REMUN, itu sangat bagus ya Bapak Ibu untuk memberikan kontribusi gitu ya, minimal memberikan saran dan masukan sekaligus juga tidak berdampak ya kepada tadi kalau tidak dilengkapi dengan pengalaman-pengalaman
yang berkaitan dengan masalah aplikasi itu akhirnya khawatir gitu ya, wes aja gitu, pemborosan saja, akhirnya tidak nyambung, akhirnya tidak connecting system di antara tadi yang berkaitan dengan masing-masing ruangan, masing instalasi. Nah, itu menjadi komplain. Nah, itu PR ya, permasalahan ini memang harus kita bangun. Ini salah satu solusi ya yang harus bersama-sama itu diwujudkan, yang harus bagus gitu ya. Nah, ini ada 3 tingkatan sistem rujukan dari khususnya yang berkaitan dengan BPJS ya. Yang berkaitan dari mulai pertama ya, pasien case tingkat pertama, kemudian juga tingkat lanjutan, kemudian juga ada lanjut utama, ya kan? Kemudian juga persyaratannya ini sudah familiar sebenarnya dengan Bapak Ibu ya, KTP, kartu BPJS, kartu keluarga. Dokter akan memeriksa pasien dan menyatakan kondisi pasien berdasarkan indikasi medis, ya indikasi medisnya bagaimana, supaya disampaikan terlebih dahulu gitu. Jangan ujuk-ujuk yang mengirim pasien tanpa dilengkapi atau tanpa diinformasikan lebih awal, sehingga nanti akan bukan mudah, jadi akan terhambat karena data-data yang mereka belum diakses, data-data belum disesuaikan dengan ruangan, sesuaikan dengan SDM, alat kesehatan dan sebagainya. Jika dokter merasa perlu tindakan lanjutan, pasien akan diberikan rujukan obatkan ke yang berkaitan dengan pasien case ya, tindak lanjutnya ya, Kemudian surat rujukan berlaku selama 90 hari setelah diterbitkan dan dapat digunakan 1 kali setelah diterbitkan dan sebagainya. Jadi ini sebagai standar saja ya, dasar yang sudah familiar dengan Bapak Ibu bagaimana pemanfaatan untuk sistem rujukan ini ya, supaya diberikan suatu kemudahan di dalam berikan pelayanan. Alurnya, nah ini sebenarnya boleh dimodifikasi yang berkaitan dengan berjenjang, khususnya yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan, karena ini sering fenomena yang muncul ini di BPJS ya. Jadi mohon maaf, ini banyak, walaupun mungkin juga di dalam pelayanan asuransi yang lain juga mungkin ada gitu ya, tapi ini sering muncul ya, terutama dalam sistem rujukan berjenjang ini salah satu contoh gambaran ya, yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan tingkat pertama, kemudian ada rujuk balik, kemudian juga baik yang berkaitan dari Paskes yang primer, ya kan, kemudian juga yang berkaitan dengan rumah sakit, ya, kemudian juga sebagai mitra, ya, kemudian juga nanti rujuk balik yang berkaitan. Nah, ini sering terjadi fenomena, maksudnya alur rujukan berjenjang ini untuk memberikan gambaran saja, ya kan, karena sering terjadi rujuk balik ini yang muncul ya, yang berlainan, yang berbeda, sekaligus juga rujuk balik ini sering keterlambatan. Nah, ini perlu didiskusikan ya Bapak Ibu, karena pengalaman Bapak Ibu mungkin juga akan menjadi temuan ya, atau menjadi pengalaman yang berharga ya, pembelajaran lah begitu ya. Karena di sini yang berkaitan dengan rumah sakit, pemerintah maupun swasta dan sebagainya kan terlibat gitu ya, untuk melakukan rujukan kepada kelasnya ya, baik kelas B maupun yang kelas A ya, atau khusus. Nah, ini suatu hal yang alur rujukan berjenjang ini menjadi bagian daripada fenomena yang sering menjadi bahan kajian ya, kajian untuk penyelesaian di dalam melaksanakan terutama sistemnya ingin berjalan dengan baik. Nah, ini salah satu contoh tentang alur pelayanan poliklinik misalnya, dari mulai pasien datang ya, atau juga datangnya dari IGD ya, atau juga dari yang berkaitan dengan poliklinik, kemudian ada antrian, ada pendaftaran, ya kan, ada konsultasi nanti dari poliklinik mau kepada penunjang ataupun kepada klinik yang lain, dan seterusnya sampai kepada apakah pasien pulang, apakah pasien juga dirawat inap ya. Jadi itu alur-alur pelayanan yang berkaitan dengan sekilas saja ya, yang berkaitan ini, termasuk juga pasien rawat jalan yang peserta asuransi, karena dari mulai datang, kemudian juga antrian ya, termasuk juga poliklinik yang kemarin disinggung ini sistemnya seperti bukan yang berkaitan dengan alur waterflow ya, tapi ada beberapa hal yang berkaitan dengan BPJS ini yang berkaitan dengan sistemnya yang bukan menggunakan SDLC, kan ada juga ya seperti itu. Nah, monggo, ini suatu contoh saja ya, yang berkaitan dengan alur-alur ini menjadi bahan
untuk kemudahan-kemudahan dalam memberikan suatu layanan. Sekilas disampaikan Bapak Ibu, pengertian daripada Sysrute ini ya, suatu teknologi informasi berbasis internet yang dapat menghubungkan data pasien dari tingkat layanan lebih rendah ke tingkat layanan lebih tinggi atau sederajat, baik horizontal maupun vertikal, dengan tujuan untuk mempermudah, mempercepat proses rujukan pasien. Nah, ini kedua kalimat ini, mempermudah dan percepat, ini sering Menkes sampaikan ya dalam sering pertemuan, paparan maupun juga presentasinya. Karena mempermudah, percepat ini mudah diucapkan, tapi pelaksanaannya sering terjadi kendala Bapak Ibu ya, sering terjadi komplain gitu ya, baik yang berkaitan dengan ya dari mulai pasien dari IGD kemudian dirawat jalan ya, atau juga yang berkaitan dengan pelayan-pelayan sampai dirawat inap ya, sampai juga mungkin yang berkaitan tadi ada antrian yang panjang kamar bedah ya dan sebagainya. Makanya dengan kemarin waktu di Karyadi itu karena antrian yang sangat panjang ya, waiting list-nya, makanya dibuatlah yang berkaitan dengan satu lokasi tempat bedah sentral itu digabung seluruhnya di sana gitu ya, untuk mengantisipasi sehingga jumlah OK-nya diperbanyak. Mungkin ada yang tahu rasio OK itu berapa perbandingan dengan tempat tidur, Pak Ade? Bapak Ibu ada yang tahu satu OK berbanding berapa tempat tidur? Ada yang tahu nggak kelas ini? Halo? Enggak tahu Pak. Nggak tahu ya? Iya. Dari Ibu, barangkali ibu-ibu ada yang tahu? Standar Permenkes ditetapkan satu OK itu 50 bed. Jadi kalau 200 bed berarti harus ada di luar IGD ya, di luar OK kotor atau OK yang kecil gitu ya. Kalau 200 bed berarti harus disiapkan jadi 4 OK EBS-nya, kamar bedahnya. Nah, ini apalagi kalau beberapa rumah sakit yang punya vertikal ya di Kemenkes, baik Karyadi, Hasan Sadikin itu udah 1000 bed ya, tempat tidur gitu ya. Itu harus menyiapkan yang berkaitan dengan jumlah OK-nya cukup besar. Makanya tidak terpencar harapannya baik di Cipto maupun juga di Rumah Sakit Sanglah ya, yang di bawah daripada Menkes itu ingin disatukan secara sentralisasi, bedahnya itu tidak dipisah. Yang berkaitan dengan misalnya bedah objek ginekolog terpisah gitu OK-nya. Kemudian juga ada bedah yang berkaitan dengan panca indera, EHT mata misalnya. Nah, ini di kampus itu salah satunya untuk efisiensi tenaga kesehatannya ya, tenaga medisnya. Jadi tidak secara kemana-mana gitu. Jadi peralatan juga tersebar di mana-mana gitu ya. Nah, itu satu hal yang sangat bagus ya. Kemarin ada beberapa rumah sakit yang sudah mulai digabungkan di berbagai provinsi, khusus di rumah sakit vertikal, mungkin juga di rumah sakit daerah di Bapak Ibu juga sudah mulai ya ke arah sana. Jadi untuk efisiensi SDM sebenarnya ya sangat bagus, membantu dalam efisiensi penggunaan sumber daya sarana dan fasilitas. Nah, ini memang memerlukan suatu biaya ya, perubahan-perubahan seperti itu gitu ya, jadi dampaknya besar. Nah, sekilas tentang Sysrute ini pengertiannya Bapak Ibu ya. Kemudian yang berkaitan dengan arsitektur aplikasi dalam SIM RS terutama ya, karena di sini harus ada komunikasi dan kolaborasi yang adalah infrastrukturnya. Memang mengingat daripada kompleksnya proses yang berkaitan bisnis pada rumah sakit ini ya, merupakan suatu arsitektur minimal dan variabel simulasi dapat mengakomodir kebutuhan daripada informasi. Makanya yang berkaitan dengan registrasi pembayaran di front office ya, kemudian juga ada admissionnya yang berkaitan dengan rawat inap, PK medik, perawatan. Di situ kan ada yang dashboard nanti. Dashboard ini karena akan berkaitan dengan back office ya, karena akan menyangkut tentang revenue. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan termasuk keuangan ya, revenue itu keuangan, kemudian juga eksekutifnya, logistik dan sebagainya. Kenapa berbicara kerangka seperti ini? Karena yang berkaitan dengan aplikasi ini akan sangat kebersamaan itu saling mendukung gitu. Baik yang berkaitan dengan pelayanan medisnya, penunjang medisnya, supporting sistemnya, ya semuanya
kolaborasi maupun juga komunikasi dalam infrastruktur memang harus dibangun. Ya, dibangunnya itu memang ada beberapa variabel yang harus diakomodir supaya betul-betul. Nah ini mengakomodir dalam variabel ini kan orang-orang IT kadang-kadang belum pengalaman ya. Ada yang ada walaupun sudah banyak sudah pengalaman gitu ya, tapi perlu ya, yang berkaitan dengan edukasi dan pendampingan dari Bapak Ibu ini salah satunya untuk mengakomodir yang berkaitan dengan variabel-variabel yang ada di sisi informasi ya, di rumah sakit. Sehingga yang berkaitan dengan aplikasi nanti dalam siswetenya jadi tidak akan sulit ya untuk pengembangan ke depannya. Nah, ini menjadi tantangan tentunya ya. Jadi Bapak Ibu bagaimana membuat suatu kerangka ini atau membuat suatu gambaran ini agar senantiasa karena kompleksitas yang berkaitan dalam pelayanan, makanya rumah sakit sering disebut sebagai unik dan kompleks ya, karena ada padat karya, padat profesi, padat modal, padat teknologi, padat sistem, padat masalah, termasuk padat resiko ya Pak Rumrade ya. Itu ada 7 padat saja itu luar biasa, belum padat-padat yang lain gitu ya. Itu menjadi suatu ya bahan pemikiran. Makanya unik dan kompleksnya ini Bapak Ibu luar biasa gitu ya, menggeluti yang perlu ada satu banyaknya padat tuh ya, jangan sampai aplikasi-aplikasi yang untuk memberikan kemudahan percepat dalam pelayanan ini ya tidak terkonek sistem ya, connecting sistemnya jadi banyak kendala karena tidak sedikit ya muncul seperti itu diakibatkan karena vendornya banyak belum berpengalaman ya, terutama di dalam mengisi tentang spesifikasinya, bahkan juga yang berkaitan dengan ada muatan-muatan ya kepentingan gitu ya yang sering terjadi ya, untuk bagaimana di dalam membuat suatu sistem ini ya tidak mau melibatkan orang lain, jadi inginnya monopoli gitu ya, itu yang kurang bagus gitu ya. Nah kalau Permenkes mengungkapkan yang berkaitan sistem rujukan ini ya, di dalam tahun 2012 ini cukup lama, yang berkaitan dengan rujukan dari tingkat yang berkaitan dengan Pascankes tingkat pertama, kemudian juga tingkat lanjut ya dengan pemanfaatan teknologi informasi berbasis internet ini atau website ya yang dapat menghubungkan data pasien dari tingkat layanan lebih rendah ke layanan lebih tinggi ya, sederajat, vertikal, horizontal. Tujuannya adalah untuk mempermudah, jadi memperjelas tadi ya, sebenarnya jelas di dalam Permenkes sudah diatur sedemikian. Ini sekilas saja. Kemudian yang berkaitan dengan pengembangan IT rumah sakit dalam sistem rujukan ini ya, di dalam paparan Menkes disebutkan karena diakibatkan tadi munculnya yang berkaitan dengan perawatan penuh pasien, lambatnya pelayanan dalam awal IGD ya yang sudah disampaikan, karena yang berkaitan dengan solusi untuk mempercepat layanan berbasis digital ini salah satunya adalah pengembangan sistem untuk apa? Jadi untuk yang berkaitan dengan menghubungkan dari pasien ini dari tingkat tangkap layanan ini yang untuk memudah percepat ini memang diperlukan dengan sistem rujukan digital. Ya, dengan rujukan digital ini akan menjadi suatu sistem yang akan sangat membantu tentunya yang berkaitan dengan pelayanan, baik mudah maupun juga cepat, kan harapannya seperti itu. Walaupun ya di lapangan yang pernah saya sampaikan ya sering terjadi banyak kendala-kendala ya yang muncul ya di dalam mengimplementasikannya. Nah, komunikasi dan informasi awal pasien sebelum dirujuk memang harus dikomunikasikan terlebih dahulu ya terkait dengan kondisi pasien ya, karena apa? Karena ini yang berkaitan dengan rujuk-merujuk ini kan perlu juga awal komunikasi informasi yang harus disampaikan agar senantiasa yang akan menerima rujukan ini betul-betul sesuai, baik yang berkaitan nanti untuk penempatan ruangannya, kemudian juga SDM siapa yang akan memberikan pelayanannya ya kan? Atau tindakannya. Kemudian yang berikut yang sering terjadi ini informasi tentang feedback di rumah sakit rujuk terkait kesediaan untuk menerima. Ya, jadi perlu ada feedback, menginformasikan bahwa yang bersangkutan diterima kan dengan data awal tadi ya disesuaikan tentunya dengan ketersediaan daripada sarana fasilitas maupun sumber dayanya.
Nah, informasi tentang rujukan ini yang akan menangani baik yang berkaitan tim medisnya maupun yang berkaitan dengan perawatan. Nah, ini informasi yang berkaitan sama rujuk ini supaya dibangun ya. Mungkin sudah sering dilakukan oleh Bapak Ibu, ini mengingatkan saja ya Pak Dr. Ade, supaya betul-betul nanti yang berkaitan jalinan komunikasi informasi ini ya sebagaimana waktu pertemuan sebelumnya disampaikan ada pusat-pusat komunikasi informasi ya untuk melihat kira-kira rumah sakit mana di berbagai kabupaten kota yang masih ruangannya kosong atau penuh, ada ventilatornya, ada gas medisnya, itu salah satu komunikasi yang harus dibangun ya supaya saling satu sehatnya ini betul-betul menjadi bagian di dalam kemudahan maupun percepatan dalam pelayanan. Nah, salah satunya adalah pemanfaatan teknologi yang tadi di dalam ujian sidang juga ya tentang telemedicine, Bapak Ibu yang muncul, karena di sini akan berkaitan dengan sisrute tentunya. Karena ingin terintegrasi baik puskesmas yang di Ampu maupun juga primer ya, baik dari klinik, perorangan mandiri ya. Karena dengan adanya sistem online ini akan memberikan informasi tentang kebutuhan-kebutuhan rawat inap ya, jadi tidak ada istilah yang berkaitan dengan penolakan pasien gitu ya. Sehingga dengan adanya pengembangan sistem rujukan terintegrasi berbasis IT ini itu akan sangat membantu dari pasienkes yang lain, terutama tadi baik secara vertikal maupun horizontal, hingga akan harapannya sih terbangun atau terwujud tentang kemudahan sistem rujukan antar pasienkes, memberikan kepastian pelayanan kesehatan ya dalam mendapatkan pelayanan di rumah sakit sesuai dengan kompetensinya, termasuk juga sebagai basis keselamatan pasien. Kan? Karena di perjalanan juga yang berkaitan dengan yang merujuk maupun yang dirujuknya ini salah satunya adalah juga ingin pasien ini baik di dalam selama perjalanan maupun sampai itu dengan pengawalan medisnya ya, khususnya adalah yang berkaitan dengan pasien safety. Kan karena itu harus dikomitmenkan. Ya, jadi karena banyak beberapa pengalaman yang sering muncul gitu ya, yang sering muncul yang berkaitan dengan rujukan-rujukan itu berdampak ya kepada keterlambatannya itu ya karena tidak didukung dengan sarana fasilitas maupun juga di pengawalan-pengawalan yang berkaitan dengan tenaga-tenaga kesehatan ya, tenaga-tenaga profesi yang mendampinginya kan. Karena saya juga sering mendengar bahkan juga pengalaman gitu ya, ada beberapa saudara yang dikirim pasien ternyata ada kendala-kendala ya, yang berkaitan di dalam pelayanannya karena diakibatkan tadi komunikasi belum terbangun ya kan, kemudian juga informasi sering terjadi misinformasi maupun miskomunikasi gitu ya, atau miskoordinasi gitu. Jadi satu hal yang merupakan sehingga akhirnya jadi keterlambatan dalam suatu layanan untuk masuk ke ruangan maupun juga mendapatkan pelayanan tindakan. Apalagi kalau di dalam suatu pelayanannya pasien gitu ya, banyak pasien. Tapi kalau sudah ada informasi komunikasi lebih awal tadi, pemanfaatan teknologi yang dibangun mungkin ya bisa dilakukan dengan cepat ya, dilakukan dengan mudah dalam pelayanannya. Ini yang harus dibangun ya, diharapkan sisrute ini memang yang pertama dilihat dari tujuannya itu disebutkan sebagai terintegrasinya sistem informasi rujukan ya pada seluruh rumah sakit regional baik yang berkaitan di kelas B maupun kelas khusus. Kemudian yang tujuan berikutnya yang kedua adalah terwujudnya percepatan dalam pelayanan rujukan ya, sesuai dengan keinginan dan harapan daripada Menkes ingin cepat. Kemudian juga yang ketiganya adalah terbitnya regulasi ya, rujukan era digital ini ya, agar membantu yang berkaitan dengan sistemnya, karena di situ manfaatnya adalah disebutkan untuk meningkatkan mutu layanan ya, dengan sisi informasi rujukan terintegrasi baik rujukan utama maupun juga yang berkaitan dengan regional. Kemudian rumah sakit perujuk juga peningkatan mutu layanan di rumah sakit perujuk ini dengan informasi dan koordinasi. Nah, ini yang harus dibangun itu tentang
yang saya katakan tadi KIS tadi, organisasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan sebagainya. Itu pelayanan lanjutan pasien yang berdampak pada kepuasan pasien, kan itu. Ini sering dijadikan topik ya Pak Dr. Ade, Bapak Ibu, tentang judul ya, yang berkaitan dengan kepuasan ini ya diawali dengan kualitas. Kemudian informasi rujukan ini terintegrasi sebagai acuan untuk pelaksanaan rujukan di rumah sakit secara nasional. Kan, yang berkaitan dengan tadi ada komunikasi informasi dengan masing-masing kabupaten kota yang ada di masing-masing provinsi, ya kan, termasuk juga informasi yang berkaitan dengan Dinkesnya dan Kemenkesnya. Nah, Sisruta ini adalah pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun horizontal, di mana seluruh proses rujukan dilakukan secara terintegrasi. Nah, timbal balik inilah yang saya ingin mendapatkan masukan dari Bapak Ibu ya, yang berkaitan dengan karena kelas-kelas yang sebelumnya juga sering muncul ya, yang mungkin bisa didiskusikan, sharing ya saja di dalam pertemuan ini untuk menyikapi yang berkaitan dengan terkini terutama gitu ya, yang kasus-kasus yang terbaru pada saat ini, terutama feedback ya, feedback antara perujuk maupun yang dirujuk ini ya sering terjadi kendala, sering terjadi permasalahan yang berdampak tadi keterlambatan dan juga kesulitan dalam memberikan pelayanan. Nah, ini sebelum saya lanjut beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk diskusi Pak Rade ya, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau tadi punya beberapa punya pengalaman ya, monggo disilakan ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ini sambil saya juga nanti akan dicatat ya, yang berkaitan dengan apabila Bapak Ibu punya pengalaman yang luar biasa ya, untuk terutama penyempurnaan di berbagai daerah gitu ya, di berbagai pasienkes yang Bapak Ibu pada saat ini sedang kondisinya ada di sana. Silakan Pak Trade. Ya, mungkin dari saya Pak. Ya, silakan. Pengalaman ya, jadi pengalaman bahwa di rumah sakit kami karena rumah sakit khusus jantung, jadi di Kuningan itu jadi satu-satunya yang ada dokter jantung ya. Nah ini pengalaman sih dari FKTP atau dari rumah sakit yang lain, nah itu tuh ngerujuk ke kami karena kami memang cuma satu-satunya. Jadi apalagi kadang-kadang ada tindakan harus misalkan pasang ring jantung gitu. Nah itu ini kita selalu penuh gitu, artinya di IGD-nya penuh, terus kemudian juga kita sebelum melakukan tindakan juga pastikan bahwa ICCU-nya juga harus kosong, karena nanti setelah tindakan mereka harus masuk ke ICCU. Nah ini kadang-kadang kita penuh. Nah di sini mereka semua pada komplain ya, jadi sisrut sudah berjalan, tapi pada saat kita komplain gimana nih kita mau ngirim nggak bisa. Nah satu-satunya cara adalah dikirim ke kota terdekat lain, misalkan dari Kuningan ke Cirebon gitu. Kadang-kadang Cirebon pun sama gitu. Jadi emang masalah jantung itu banyak sekali pasiennya, jadi kita bingung gitu ya. Nah ini jadi seolah-olah ada ketidakpercayaan dari FKTP atau dari rumah sakit yang lain. Kalau kita mereka telepon ke IGD-nya penuh. Padahal kita tuh selain IGD-nya kita bisa terima di IGD, nah pastikan bahwa ICCU-nya harus kosong, ada tempat lah istilahnya gitu. Sementara waktu itu ICCU kami hanya 9 bed, jadi nunggu harus ada yang keluar dulu. Nah ini kadang-kadang kita suka jadi bentrok dengan FKTP atau dengan dengan rumah sakit yang lain. Mereka istilahnya tidak percaya lagi gitu, kadang-kadang tetap aja kirim gitu, ternyata pasti betul. Jadi intinya memang kita nggak bisa, akhirnya dibalikin lagi pasien yang marah-marah ke kami gitu jadinya. Nah ini mungkin bagaimana ya cara menghadapi yang seperti ini Pak. Artinya memang ya karena memang fasilitasnya ya masih kecil ya, artinya nggak banyak, terus kemudian batasnya juga banyak, terbatas, dan memang satu-satunya rumah sakit yang jantungnya adalah di kami gitu Pak. Luar biasa ya, terima kasih Pak. Baik, luar biasa Pak Dr. Ade. Baik, sebelum kita tanggapi atau berikan gambaran yang lain dari Bapak Ibu, ada yang sama atau ada juga yang berbeda hal-hal yang berkaitan pengalamannya? Silakan.
Ada yang mau menyampaikan? Silakan Bapak Ibu. Pak. Ya, siapa Dr. Azaria ya Ramadhani. Sebutkan di rumah sakit mana ya. Jangan Ya, disebutkan kotanya gitu. Yang penting rumah sakit apa gitu. Biar kemarin kita berikan. saya masih intensif Pak di rumah sakit daerah di Muara Enim, di rumah sakit Rabain. Jadi mungkin kalau untuk kendala dan pertanyaan intinya sih sebenarnya sama kayak dokter Ade. Kadang kan apalagi kalau di sini kan dari desa-desa gitu ya Pak, kadang puskesmasnya gitu. Kadang mereka asal kirim aja terus tanpa biasanya kan udah isi sisrut terus kontak WA lagi gitu, terus tanpa menunggu jawaban langsung main kirim aja gitu. Iya. Biasanya kurang lebih gitu sih Pak permasalahan yang ada di lapangan. Mungkin sama intinya dengan dokter Ade tadi. Paling banyak di puskes ya. Iya betul. Kalau rujukan biasanya itu ya. rujukan dari puskes yang di desa-desa gitu. Siap. Silakan, makasih Bu Azaria Ramadhani ya. Yang lain masih ada? Baik, sambil menunggu yang lain ya, saya akan coba memberikan gambaran ya. Karena pasti banyak beberapa alternatif hal yang berkaitan dengan beberapa pengalaman yang dilakukan oleh Pak Prade maupun Bu Dr. Azaria ya. Ini suatu hal yang sering muncul di berbagai rumah sakit, termasuk dari kelas ya, mahasiswa yang menyampaikan tentang feedback, kemudian juga yang berkaitan dengan penolakan, ya kan. Jadi terkesan yang tadi dalam beberapa muncul ya pengalaman Pak Dr. Ade, penolakannya itu bukan dibuat-buat sebenarnya, karena memang kenyataan seperti itu gitu ya. Jadi ya harus dimaklumi. Cuman perlu mungkin komunikasi, perlu informasi ya supaya memperjelas pada yang bersangkutan supaya tidak terjadi tadi muncul marah-marah dan sebagainya gitu ya. Ini satu hal yang perlu dibangun, apakah namanya humas atau publikasi ataupun disebut sebagai penyambung ya untuk menanggapi hal yang berkaitan dengan beberapa komplain dari keluarga pasien. Nah, itu kan sangat diperlukan. Nah, melihat daripada kasus yang berkaitan dengan terutama akhirnya dikirim kepada yang lain, mungkin perlu kajian ya. Bagus ini Pak Nurade kalau jadi topik ya, untuk meningkatkan daripada citra kinerja daripada rumah sakit ya. Itu perlu ada satu kajian melihat dari mungkin customer satisfaction ya, kepuasan daripada pelanggan, sehingga akan terlihat ya yang berkaitan dengan kasus-kasus khususnya yang berkaitan dengan kardiovaskuler ini ya, itu menurut hasil dari riset ya dari Kemenkes itu memang number one gitu ya. Kan ada 5 yang berkaitan dengan kardiovaskuler, kemudian dengan stroke ya karena hipertensi, kemudian yang berkaitan dengan kanker, kemudian juga CRF yang hemodialisis ya, cuci darah, kemudian juga yang ketiga KIA ya, ibu dan anak. Nah, kemudian 5 poin itulah yang Pak Gunadi Sadikin ini sedang bergerilya ya, Ibu Azaria ya, sedang berupaya untuk meluluskan tenaga-tenaga dokter spesialis jantung ini di berbagai provinsi ya, harus dimiliki gitu ya. Jadi ini suatu kinerja, makanya dipertahankan jadi Menkes. Mungkin ada ingin jangan sampai WHO itu muncul angka kematian tinggi di Indonesia ini mengkhawatirkan gitu ya, mengkhawatirkan, sehingga perlu tenaga-tenaga yang mungkin ya bukan tenaga luar negeri sih ya kan, harusnya tenaga-tenaga dari kita gitu ya, di produk yang berkaitan dengan ini, walaupun muncul ya sekarang dokter-dokter spesialis asing ya kalau nggak salah untuk menopang, mungkin itu hanya kontrak saja sementara ya, tapi nggak tahu itu kebijakannya ya, ada muatan yang lain lah, saya nggak bahas. Nah, berkaitan dengan itu termasuk juga dari Bu Maria yang berkaitan dengan sistem rujukan ini, memang keterlambatan yang seperti itu ya perlu dibangun ya, karena mungkin tidak paham, mungkin juga yang berkaitan dengan langsung kirim itu kekhawatiran meninggalnya di tempat yang bersangkutan gitu ya. Jadi dengan segera dikirim tanpa menginformasikan, mengkomunikasikan lebih awal gitu ya.
Nah, ini juga perlu edukasi, ya perlu siapa yang akan menjadi satu mediator atau mediasi dalam pertemuan ini untuk menyikapi hal yang seperti ini ya dikumpulkan puskesmas maupun rumah sakit oleh Dinkes gitu ya. Jadi dipadukan, dikomitmenkan agar senantiasa pelayanan-pelayanan yang dilakukan ini jangan sampai ya mengakibatkan tadi dampaknya ya kepada pasien, ya pada keluarga, ya pengunjung dan sebagainya. Nah, itu kan perlu ada suatu upaya ya di dalam bagaimana menyikapi rujukan seperti itu, hal terutama tadi pasien case-nya ya yang baik vertikal maupun horizontal. Nah, berkenaan dengan itu kajian yang harus diupayakan atau menjadi satu satu bukan solusi sih sebenarnya, satu upaya saja ya Pak Dr. Ade, Bu Dr. Azaria. Kita harus mencoba yang mengkaji yang berkaitan dengan tadi rasio. Tadi saya mendengar ruangan tempat tidurnya hanya 9 misalnya gitu ya. Jadi hal seperti itu memang kalau berdasarkan yang berkaitan dengan kelas kan dalam PP 47 ya tahun 2001 itu muncul kan kalau kelas A 250, kelas B 200 bed kan gitu ya. Jadi sudah jadikan standar. Nah, itu standar itu kemarin waktu di dalam diskusi di baik rumah sakit yang vertikal maupun rumah sakit daerah itu mengacunya 1 berbanding 1000 gitu. Ya kan, padahal yang berkaitan dengan WHO itu sudah yang berkaitan 5 berbanding daripada 1000 termasuk yang berkaitan dengan DKI gitu ya. Jadi jangan sampai dari dinas yang melakukan izin yang berkaitan dengan bed tempat tidur ini ya acuannya memang harus ada perubahan, ada kebijakan gitu ya. Ada kebijakan, makanya yang berkaitan dengan berkenaan dengan sering terjadi kekurangan daripada tempat tidur itu memang harus dilakukan pengkajian ya supaya betul-betul rasionya ya kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan pelayanan ini kan juga terakomodir ya. Jadi jangan sampai ada hal yang berkaitan rujukan-rujukan ke tempat yang lain. Ya syukur kalau punya SDM yang sama ya kan, termasuk tadi ruangannya, ventilatornya, oksigennya, ICU-nya lengkap gitu ya. Itu sangat memberi kesempatan pada yang lain gitu, kan jadi masalah. Tapi kalau ingin internalnya dikembangkan ya saran dari saya itu lakukan kajian saja agar senantiasa bagaimana yang berkaitan dengan untuk menurunkan angka kematian tentang kardiovaskuler ini yang menjadi satu fenomena yang dipenuhi atau sekaligus dijadikan sebagai dasar ya untuk pengembangan maupun penambahan yang berkaitan dengan sanprasnya. Kan seperti itu. Ya otomatis yang berkaitan sanpras ya berarti ada hubungannya juga dengan tenaga-tenaga SDM yang lainnya. Jadi rasio itulah yang harus dibangun, rasio itulah yang harus dicoba dikaji sehingga akan menjadi satu masukan kepada owner gitu ya. Kalau rumah sakit swasta di bawah PT, di bawah yayasan kan sampaikan karena hasil kajian itu sangat bagus ya Bapak Ibu. Kalau memang tadi yang berkaitan dengan kendala-kendala seperti itu ya hasil kajiannya, hasil penelitiannya Bapak Ibu. Jadi manfaatnya bukan hanya untuk keluar tapi internal gitu. Makanya Profesor daripada Iman ya Pak Prof Jaja juga disampaikan dalam seling bersama-sama menguji, yaitu perlu ada suatu kajian-kajian sehingga hasil data fakta ilmiah dengan sarannya yang konkret itu menjadi bahan masukan bagi pemilik ya rumah sakit, bagi owner maupun juga bagi rumah sakit Bapak Ibu yang melakukan penelitiannya di rumah sakit itu gitu. Jadi konkretnya itulah yang akan menjadi dasar nanti secara kajian ilmiah. Apalagi kalau pengalaman saya pernah di RSUD ya di rumah sakit daerah itu bupati sama legislatif sama eksekutif itu kadang-kadang kalau tidak ada data fakta itu nggak disetujui ya, baik berkaitan anggaran, penambahan SDM, apalagi penambahan yang berkaitan dengan ruangan gitu ya. Tapi kalau hasil kajian data fakta gitu ya, Ibu Dr. Azaria ya, itu menjadi salah bahan masukan nanti di Muara ini mungkin akan menjadi satu usulan karena hasil kajiannya seperti itu ilmiah gitu, bukan ngarang. Ya kan hasil survei, ada tadi data primer, data sekunder ya yang dilakukan kajian-kajian itu bahan menjadi satu temuan
ya temuannya temuan ilmiah itu yang diakomodir gitu ya. Kalau di waktu pengalaman saya gitu ya, waktu hal-hal yang berkaitan di RSUD dilakukan kajian-kajian seperti itu. Nah, pada kesempatan yang di kuliah di sini ya, di Unpas ini, kenapa tidak kalau Bapak Ibu memang melakukan penelitian untuk internal rumah sakit juga mungkin akan menjadi bahan masukan bagi owner. Ya, kenapa tidak? Mungkin juga dalam suatu kebijakan, kan dalam sistem informasi ini tadi saya katakan sebagai keputusan, sebagai kebijakan, karena ilmiah, ya, riset penelitiannya ilmiah. Nah, itu akan sangat membantu. Itu barangkali sebagai gambaran ya, Pak Ibu, yang menjadi dasar silakan di referensinya dicari ya, yang berkaitan dengan rasio tempat tidur ya, dengan population growth-nya, kemudian juga rasio yang berkaitan dengan SDM-nya. Ya, monggo silakan. Bahkan sering beberapa mahasiswa melakukan WISN ya. Jadi work indicator staff need untuk menghitung yang berkaitan dengan SDM. Itu juga kenapa tidak ya, boleh-boleh saja. Sehingga akan jelas berapa jumlah pasien di poliklinik, di IGD, kemudian juga di rawat inap, di kamar bedah. Jadi bisa terhitung berapa sih sebenarnya dengan WISN ini ya, karena Menkes sering menggunakan itu, walaupun banyak ya dari Filipina, ada juga dari beberapa negara ya, Thailand, banyak rumus-rumus, bahkan dari yang berkaitan dengan profesi-profesi ada ya, yang berkaitan dengan kajian-kajian khususnya yang berkaitan dengan rasio SDM tenaga. Kalau dulu saya punya program yang berkaitan dengan beban kerja, indikator staff need ini cuman kena virus ya, jadi tinggal masukin data berapa jumlah pasien di klinik, langsung ada denominatornya, pembaginya berapa, itu ada standar. Mungkin perlu disusun kembali gitu ya. Itu sangat bagus sebenarnya untuk kemudahan Bapak Ibu di dalam mengimplementasikan yang berkaitan dengan formula-formula itu, sehingga akan sangat mudah untuk kebutuhan-kebutuhan dari berbagai instalasi gitu ya. Nah, ini waktu saya masih pesantren ya di UI itu dapat gitu ya, rumusan itu dari Jaslis Ilyas yang mengarang buku tentang SDM rumah sakit ya, bukunya itu manajemen sumber daya manusia yang ada di rumah sakit ya, Jaslis Ilyas. Jadi silakan Bapak Ibu kalau ada bukunya, ya bukan promosi ya, itu karena guru saya gitu ya di waktu zaman dulu, itu bisa dijadikan sebagai referensi. Itu barangkali Pak Ade, Pak Ibu Azaria ya, bisa disampaikan. Masih ada yang mau bersilaturahmi atau mau menanyakan atau punya pengalaman-pengalaman yang terutama barangkali tentang yang tadi ya, feedback ya, merujuk itu juga di kelas yang lain sering terjadi komplain, sering terjadi permasalahan ya, sehingga akhirnya saya sarankan tadi yang berkaitan ini harus diambil alih oleh pengambil kebijakan, salah satunya Dinkes. Kalau memang wilayah kabupaten ya kabupaten, kalau wilayah provinsi ya provinsi. Jadi mediasi, kumpul bareng ya, yang berkaitan untuk menyikapi baik yang berkaitan dengan tadi data, yang berkaitan dengan rujukan, jangan nyelonong kan gitu ya. Termasuk juga rasio-rasio kekurangannya mungkin disampaikan oleh pengambil kebijakan ya, dari mewakili Menkes kan, Dinas itu, sehingga semuanya yang berkaitan dengan fenomena ataupun problem solving yang muncul di Bapak Ibu mungkin bisa tereliminasi atau bisa terselesaikan ya. Jadi bisa mengurangi beban masalah-masalah. Jadi jangan sampai tadi banyak protes masyarakat yang berkaitan dengan disalahkan rumah sakit karena kenyataannya seperti itu gitu ya. Baik, silakan kalau masih ada, kalau tidak ada saya izin melanjutkan. Kita lanjutkan dulu ya karena waktunya. Nanti mungkin kalau ada yang mau bertanya, mau memberikan pengalaman juga monggo, silakan. Nah, ini yang berkaitan dengan pengembangan sisi informasi komunikasi rujukan ini yang bersifat dinamis ya, terutama perangkat-perangkat yang berhubungan itu harus memuat ketersediaan yang dimiliki oleh pasien. Nah, itu salah satunya tadi kajian ya. Ketersediaan case itu salah satunya memang harus dilakukan kajian ya, penelitian atau analisis supaya pasien case-nya yang betul-betul dibutuhkan oleh ketepatan yang berkaitan rujukan ini ya sesuai dengan harapan dan keinginan daripada publik ya.
atau keinginan daripada para pelanggan. Karena kalau dalam bahasa sosioekonominya, karena rumah sakit sekarang sosioekonomi bukan pure bisnis ya, tapi ada yang berkaitan dengan sosialnya, itu antara supply dan demand gitu ya, antara permintaan dan penawaran itu kan harus equilibriumnya harus seimbang ya, sehingga pasien yang dibutuhkan ini sesuai nggak dengan ketersediaannya itu ya, yang di rumah sakit itu dengan kebutuhan daripada pelanggan gitu. Apalagi kalau di rumah sakit itu ada pesaing ya, atau tidak ada kompetitor satu-satunya gitu, unggulannya juga tidak ada yang dimiliki oleh orang lain. Nah itu berarti harus menyesuaikan dengan yang berkaitan dengan ketersediaan pasien di sini kepada jumlah kunjungan pasien. Nah kemudian yang kedua, kemampuan pelayanan fasilitas kesehatannya, kemampuannya bagaimana gitu, karena bukan hanya mampu tapi juga harus mau ya. Jadi apalagi kalau berkaitan dengan ability to pay sama willingness to pay gitu ya, mampu dan mau. Jadi pasien itu saya mau dirawat di sini, dilayani di sini, tapi juga saya mampu bayar misalnya gitu. Atau sebaliknya, saya juga mampu dan juga saya mau. Atau jangan sampai tadi sebaliknya, saya mau tapi saya tidak mampu, atau saya mampu bayar tapi saya tidak mau. Nah ini satu hal yang berkaitan dengan pasien case, monggo disesuaikan oleh Bapak Ibu ya, sesuaikan dengan keinginan dan need dan want ya, harapan dan kenyataan yang berkaitan pelayanan yang diberikan kepada konsumen ya, kepada pelanggan. Nah ketiga, yang berkaitan dengan rujukan yang meliputi merujuk, menerima rujukan, membahas rujukan dan rujukan kasus khusus. Nah ini yang dinamika yang muncul dalam suatu sistem ini, berkaitan rujuk merujuk ini ya harus difasilitasi ya, harus dipenuhi ya. Dipenuhi artinya ya disesuaikan tadi dengan kemampuan ya kan. Kalau memang betul-betul ada kemitraan yang lain ya kenapa tidak gitu ya, karena dalam satu komunikasi yang terpusat tadi ya bisa berbagi kepada yang lain ya, dimanfaatkannya. Nah termasuk di sini yang beberapa rumah sakit di provinsi, salah satunya di Jawa Barat itu Al Ihsan ya, sebagai pusat, mewakili Hasan Sadikin sebagai forum komunikasi rujukan, pusat forum komunikasi rujukan. Salah satunya adalah untuk meningkatkan itu. Jadi nanti dengan dikoordinir kabupaten kota, karena namanya juga RSUD Provinsi Jawa Barat gitu ya, itu mengkoordinir tentang kabupaten kota, bagaimana tentang jumlah bednya, bagaimana tentang SDM-nya, bagaimana yang berkaitan dengan tadi ventilator, gas medis, dan tadi ruangan intensive care unitnya. Jadi ada informasi seperti itu, jadi saling mengisi gitu. Nah dibentuknya forum ini salah satunya tadi Pasyankes dengan perangkat daerah ini menyatu ya, untuk menyelesaikan yang berkaitan dengan sisi informasi dan komunikasi rujukan. Nah itu kan perlu dibangun. Mungkin di beberapa daerah juga di Bapak Ibu ya, ada yang mungkin sudah seperti itu ya, atau mungkin juga belum. Nah ini salah satu upaya untuk mengkoordinasikan ya, yang berkaitan dengan fasilitas, yang berkaitan dengan efektivitas ya di dalam memberikan layanan ya, termasuk tadi sumber daya, sarana, fasilitas, jadi terakomodir ya semuanya. Nah ini yang dibangun ya untuk memenuhi yang berkaitan dengan sistem rujukan ini. Memang harus ada yang memfasilitasi lah gitu ya, mengkoordinir tentang pusat forum ini ya, untuk membantu tadi keinginan daripada Menkes itu kemudahan dan sekaligus juga untuk percepatan ya di dalam memberikan layanan. Nah ini beberapa SKDJen ya yang berkaitan sistem rujukan ini, sistem nasional ini memang sudah ditetapkan ya, tadi disampaikan, baik yang berkaitan ada tahun 2017 ya kan, ada juga yang berkaitan dengan sistem rujukan ini disesuaikan dengan undang-undang yang terbaru ya, kan memang belum ada. Nah sistem informasi rujukan ini memang akan berkaitan ya, kalau melihat tadi ada milestone ya, untuk mencapai keberhasilan dengan sedianya yang terintegrasi ini. Memang kegiatannya harus ada advokasi ke stakeholder ya, artinya ya pengambil kebijakan ya, yang berkaitan dengan keputusan, supaya betul-betul yang menjadi satu pilihan atau satu keputusan untuk mendukung ya, sekaligus juga yang berkaitan dengan memenuhi ya kekurangan-kekurangannya ya, jadi penyempurnaan, pengembangan atau penambahan dan sebagainya. Kemudian pertemuan dalam rangka pelaksanaan yang berkaitan dengan peraturan pemerintah tadi yang berkaitan dengan 47 tahun 2017
21 ya, atau juga PP yang berkaitan dengan tadi nomor 28 ya tahun 2024 untuk menjelaskan tentang Undang-Undang 17 tahun 2003. Ya, kenapa tidak kita penyelesaian seperti banyak di mungkin Bapak Ibu pernah mendengar di Kesido ya, sering ada seminar-seminar yang berkaitan dengan sosialisasi tentang undang-undang, kemudian juga yang berkaitan dengan analisis strategi ya, yang berkaitan dengan pelayanan dan sebagainya, banyak ya materi-materi yang sangat membantu bagi Bapak Ibu. Membutuhkan tim efektif internal buat rancangan ya, struktur, kemudian aplikasi. Nah, tolong aplikasi tadi harus pilih vendornya ya, betul-betul melihat dengan pengalamannya, melihat yang berkaitan dengan kualifikasinya gitu ya, kompetensinya ya, tolong diperhatikan karena jangan sampai nanti gagal lelang ya, kalau dalam bahasa apa ya Pak Ade ya, gagal maning gitu. Jadi gagal lagi gitu ya. Ada orang Cirebon di kelas ini melakukan integrasi simulasi ya rumah sakit rute, kemudian update. Nah, ini yang berkaitan update kan sangat perlu ya, secara simulasi internal sangat diperlukan. Nah, pemantapan tentang sistem rujukan ini memang strateginya ya banyak ya, keterlibatan baik yang berkaitan dengan reorientasi ke Dinkes ya kan di tingkat 2, penyusunan kesempatan manajemen strategi, kesusunan, jadi banyak komponen-komponen unsur-unsurnya ya. Sebenarnya kalau melakukan kajian ya batasi saja gitu ya, termasuk perbaikan tentang koordinasi, perbaikan mutu layanan ya, klinik dan non klinik, mobilisasi sumber daya, perbaikan sistem jaringan informasi. Nah, ini yang sering juga muncul ya, kayak kemarin banyak yang pelayanan yang terganggu diakibatkan dengan jaringan ya, yang berkaitan dengan internetnya gitu. Kemudian perbaikan manajemen ya, dan termasuk yang berkaitan dengan pelatihan. Nah, tinggal bagaimana strategi yang akan dilakukan untuk pemantapan yang berkaitan sistem rujukan ini supaya semuanya mengakomodir gitu ya. Walaupun tidak harus seluruh komponen yang dilakukan gitu ya. Ada sebagian nanti bertahap ya kan, yang berkaitan dengan lanjutannya, jadi tidak harus sekaligus ya, tinggal yang penting ada hasil gitu, yang penting ada manfaatnya ya dari yang strategi yang akan dibuat ini supaya betul-betul sesuaikan dengan existing conditioning. Karena ada banyak mahasiswa melakukan analisis tentang strategik ya, baik yang berkaitan dengan bukan renstra ya, bukan rencana strategik, tapi banyak analisis strategiknya ini kepada manajemennya. Karena Bapak Ibu kan ahli manajemen nanti dalam rumah sakitan ya, jadi salah satu temuan atau salah satu hasil karya ilmiahnya ini betul-betul nanti akan membantu ataupun mengambil satu strategi ya, bahan masukan baik secara internal maupun juga eksternal ya, kenapa tidak gitu kan, bisa saja ya, yang menjadikan salah satunya yang berkaitan dengan harus adanya tadi yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi misalnya ya, termasuk ada yang berkaitan dengan KISMI tadi ya, koordinasi, integrasi, yang berkaitan dengan sinkronisasi kan, itu juga harus dengan berbagai daerah dan masing-masing pasienkes kan harus seperti itu gitu ya. Dengan sinkronnya itu dalam pelayanan ya salah satunya untuk menghindari komplain kan, menghindari komplain yang berkaitan dengan pada rumah masing-masing dari pelanggan gitu ya. Prioritas pada sistem pelayanan kesehatan rujukan ini ya, secara legislasi sistem rujukan mungkin ini sudah juga diketahui Bapak Ibu, yang berkaitan dengan rujukan itu kan ada rujukan regional, rujukan yang berkaitan dengan nasional ya kan, karena menjadi satu nanti nasional ada provinsi, ada kabupaten kota. Nah, ini kan harus gambaran ini harus dikomitmenkan ya kan, karena apa? Karena yang berkaitan dari puskesmas, klinik yang kemarin jadi satu sehat ya, kemudian dari praktek mandiri nanti kepada salah satu rumah sakit kabupaten kota, nanti rujukan regional, baru kepada provinsi ya, regional 1, regional 2, regional 3, regional 4. Nah, ini kan diatur mappingnya regional mana yang kira-kira melintasi, seperti di Jawa Barat aja kan ada wilayah-wilayah ya Bapak Ibu ya, ada wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4 sampai 5 gitu, wilayah Priangan,
ada wilayah Pantura gitu ya, jadi ada wilayah-wilayah menjadi satu rujukan-rujukan regional yang nanti mendapatkan informasi kepada forum tadi. Jadi pusat forum komunikasi informasi yang terintegrasi. Nah itu kan harapannya kan seperti itu. Jadi untuk kemudahan-kemudahan dan jangan sampai merugikan kepada pelanggan, semuanya fasilitas diperoleh gitu. Nah kan jadi hal seperti itu juga akan mengurangi ya yang berkaitan dengan komplain, menghindari hal yang berkaitan dengan ketidakpuasan daripada pelanggan ya. Jadi dilakukan seperti itu, walaupun mungkin akan berbeda jarak tapi pelayanan kan bisa teratasi gitu. Artinya misalnya di Kabupaten A tidak ada, hanya harus Kabupaten B karena fasilitasnya di sana ada yang masih kosong, ruangan-ruangan seperti tadi ICU misalnya, ventilatornya ada. Ya kenapa tidak? Karena ingin menyelamatkan nyawa, jiwa pasien ya harus lakukan ya, rujukannya kan seperti itu. Nah ini yang perlu sosialisasi kepada publik ya, kepada masyarakat, karena khawatir banyak keluhan-keluhan ya dari hasil kuesioner juga inginnya yang pelayanan itu yang dekat gitu, dekat rumah, dekat ini supaya nengok gitu dan sebagainya. Tapi kan kalau kita dari profesi kesehatan ya ingin menyelamatkan tadi yang berkaitan dengan indikasi-indikasi kasus pasien gitu ya, yang melihat yang berkaitan dengan jarak, apalagi sekarang sudah mudah ya infrastruktur yang membantu di dalam pelayanan ini ya sudah banyak ya untuk kemudahan-kemudahan dalam memberikan pelayanan-pelayanan terutama yang berkaitan rujukan baik secara regional maupun juga yang berkaitan secara nasional ya, kan itu yang ingin dijadikan sebagai dasar. Ini ada 10 langkah yang berkaitan dengan regionalisasi sistem rujukan, mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui di provinsi ya, yang berkaitan pertama pemetaan sarana kesehatan. Nah itu kan harus dipetakan dulu. Tadi yang saya katakan dipetarisir, mana yang di sini punya tadi ICU-nya berapa tempat tidur, kemudian juga yang berkaitan dengan SDM-nya ada apa saja gitu ya, apa subspesialis, apa spesialis ya, termasuk yang berkaitan dengan sarana pendukungnya, gas medisnya, ventilatornya, ya kan, dan lain sebagainya. Kemudian baru yang kedua di sini yang berkaitan dengan langkah berikutnya adalah penetapan regional dengan diatur oleh suatu keputusan. Ya kan, kalau level tingkat provinsi ya berarti yang berkaitan dengan pihak provinsi yang gubernur ataupun nanti melibatkan pada dinas kesehatan. Nah kemudian kan ada pembagian peran tadi, mapping tadi ya, mau pakai regional, mau wilayah ya monggo lah, tergantung dari ini. Kemudian ada penguatan pasienkes ya kan, supaya betul-betul nanti data-data yang berkaitan dengan pasienkesnya ya, yang berkaitan jumlah tempat tidurnya, kemudian tadi ada yang berkaitan dengan ruang ICU, cicu-nicunya, picunya gitu ya, termasuk isolasi kan juga harus penguatan pasien ini harus ada informasi yang jelas. Kemudian yang kelima menyusun pedoman pelayanan yang berkaitan dengan PPK ya, dengan pelayanan kedokteran PPK berdasarkan MPK-nya ya, yang berkaitan dengan tentunya pelayanan kesehatan yang menanggung jawabnya di sana. Kemudian membuat standar prosedur rasional ya, langkah-langkah seperti itu. Boleh lakukan uji coba ya, silakan. Kemudian ada pembinaan, edukasi ya, rutin baik yang berkaitan sesuai standar prosedur, enggak melakukan yang berkaitan dengan sistem rujukan ini gitu ya. Karena harus dimonitoring kan, dievaluasi karena masih apakah ada kendala, ada juga tadi keluhan-keluhan, komplain ya dari konsumen ya, dari pelanggan kan bisa saja. Itu menjadi satu juga pembinaan untuk membuat suatu sosialisasi ya, supaya memperjelas yang berkaitan dengan sistem rujukannya itu. Kemudian ke-9 baru membangun ya, ada monitoring ya, yang ke-10-nya evaluasi ya, supaya yang berkaitan dengan rujukan ini kira-kira akan sangat menjadikan salah satu unggulan dalam pelayanan gitu ya, atau menjadi satu hal yang prioritas ya di masing-masing provinsi ya, monggo silahkan, karena ini akan sangat mempercepat maupun juga mempermudah yang berkaitan dengan pelayan. Nah, kemudian di sini ada berbasis kompetensi ya, dalam suatu pengembangan rujukan ini salah satu gambaran saja yang berkaitan dengan kompetensi pasienkes ya, baik yang tingkat pertama maupun lanjutan, kelas ABCD-nya ya, masuk
juga klinik-klinik utamanya. Karena di sini ada keberhasilan rujukan banyak faktor yang dipertimbangkan dan sangat tergantung pada pertama kompetensi pasienkes yang dituju. Nah, kompetensinya tadi ya. Kemudian yang kedua pemenuhan kebutuhan medis ya tadi sesuaikan dengan saya usulkan tadi harus ada kajian ya rasio tempat tidur, rasio yang berkaitan dengan jumlah kunjungan dengan SDM ya itu sangat perlu. Kemudian kemudahan akses ya waktu biaya yang berkaitan dengan keterlambatan pelayanan termasuk portabilitas dan juga pengendalian yang berkaitan dengan biaya. Sehingga di situ kompetensi pasienkes ini akan berdampak ya kepada organisasi profesi. Ya kan? Karena kewenangan klinis nanti ada PPK 1, 2 dan 3 gitu ya. Yang berkaitan dengan penanggung jawab pelayanan kesehatannya itu ya sesuaikan SDM-nya, santrasnya, obat, diagnosa ya. Yang berkaitan seperti itu sehingga kompetensi yang penanganan penyakit ini memang sangat diperlukan ya, untuk menjadi dasar nanti dalam sisrutenya ini. Pertama adalah memperbaiki sistem rujukan dengan berdasarkan basis kompetensi ya kan, karena ini menjadi juknis nantinya ya. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan mengintegrasikan langsung ya dengan sistem IT-nya rujukan tadi ya. Nah ini kan tadi spesifikasinya harus jelas Bapak Ibu. Kemudian yang ketiganya menyiapkan payung hukumnya yang tepat gitu, karena disesuaikan dengan revisi Permenkes yang 2012 tadi itu ada payung hukum, apalagi sekarang ada undang-undang tadi 1723, karena payung hukum ini menjadi satu upaya yang di dalam menghindari tentang komplain, menghindari yang berkaitan dengan ranah hukum misalnya. Makanya ada hospital bylaw di sana itu ya Bapak Ibu untuk mengatasi upaya-upaya preventif ya yang berkaitan dengan komplain daripada keluarga pasien, komplain dari person ya perorangan kan bisa saja terjadi gitu, karena sering muncul yang berkaitan dengan komplain ini yang berdampak ya kepada brand image ya cita rumah sakit atau kinerja. Nah itu kan perlu dibuat ya kan secara internal atau dalam tugahan baik yang berkaitan dan prosedur ya monggo lah. Yang penting sebagai panduan acuan dari semua user untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam memberikan pelayanan, termasuk juga yang berkaitan dengan melakukan rujukan-rujukan gitu ya. Jadi jangan sampai membuat suatu rujukan ini melempar yang berkaitan dengan indikasi yang berat gitu ya. Karena ada muncul ya kemarin dalam satu diskusi melakukan rujukan itu termasuk melimpahkan yang berikan kasus-kasus yang kritis gitu ya, supaya tidak terkesan angka kematiannya cukup tinggi di rumah sakit A dikirim gitu ya. Ada itu Bapak Ibu ya. Jadi muncul memang ya yang berkaitan ya itu harus dirembukan ya supaya betul-betul kasus-kasus ini penanganan sih kan boleh saja melakukan rujukan juga hak-hak daripada pasienkes ya, tinggal bagaimana tentang komitmennya ya, termasuk yang berkaitan dengan penanggung jawab dalam pelayanan. Itu yang harus dibangun ya Bapak Ibu untuk mencegah yang berkaitan dengan permasalahan bukan hanya kepada pelanggan, ternyata antar rumah sakit juga jadi terjadi komplain gitu ya. Tadi Pak Ade sampaikan gitu ya, banyak muncul seperti itu. Nah, Menkes pernah mengupakan sistem rujukan ini memang tahapan-tahapan yang menggunakan daripada username ya, password yang bergabung dalam siswete ini ya. Pertama di sini rumah sakit menginformasikan layanan rujukan yang melalui siswete ya kepada tingkat pertama maupun lanjutan atau sekitarnya. Kemudian juga yang kedua, rumah sakit dan jejaringnya mengajukan surat permohonan Sesdijen layanan yaitu sebagai alurnya ya, tahapan-tahapan untuk mendapatkan username. Kemudian surat permohonan ditujukan kepada Sesdijen dan kesehatan melalui, nah ini ada kan untuk itu. Kemudian nanti baru yang berkaitan dengan siswetenya diketahui rujukan, rujuk balik, monitoring, ambulansnya, sumber dayanya, konsultasi, dan itu menjadi suatu dasar. Dan untuk keamanan kenyamanannya memang kerjasama dengan Menkominfo juga kementerian ada undang-undang informasi komunikasi dan teknologi ya, UT ya, teknologi dan
yang berkaitan dengan untuk mencegah yang berkaitan dengan informasi-informasi hoaxnya gitu ya, hoaxnya gitu, atau informasi-informasi yang terkadang bisa merugikan, sehingga perlu dilindungi ya oleh Kemeninfo. Kementerian Koordinator yang berkaitan dengan informasi komunikasi, sekarang tambah kalimat digital ya Bapak Ibu Menteri sekarang ini ya, jadi ada digitalnya, itu luar biasa ya sebagai bahan untuk penguatan mungkin ya. Nah ini ditujukan untuk mendukung Millennium Development Goals ya, yang berkaitan, ini salah satu gambaran tentang banyaknya di fakta ini 70% penyakit yang tangani rumah sakit adalah penyakit kewenangan tingkat pertama, puskesmas. Nah, oleh karena itu kan harus PPK tingkat satunya ini memperkuat layanan dalam primer, ya. Primer, makanya tidak sedikit yang berkaitan dengan sebenarnya ada juga untuk yang berkaitan emergensinya atau juga berkaitan dengan tempat tidurnya. Kemudian ada panduan, pasti harus ada klinis, ya kan, yang berkaitan dengan rujukan. Karena salah satunya sebagaimana disampaikan oleh Menkes itu untuk menurunkan angka kematian pada rumah sakit, termasuk juga beban ya, kapasitas, sehingga profesi ini harus memiliki kemampuan yang berkaitan di regionalisasinya itu ya, di rumah sakit itu untuk kualitas pelayanan dan rujukan. Karena ini sebagai penguatan dalam pelayanan primer. Nah, jadi sebelum dirujuk itu betul-betul penanganannya ini ya, yang berkaitan dengan jangan sampai terjadi di dalam perjalanan ya kan, yang berkaitan dengan tadi tingkat dari angka mortalitas maupun juga morbiditasnya ya, jadi perlu penanganan yang berkaitan dengan di profesinya, khususnya di PPK tingkat satunya ini untuk keselamatan ya pasien itu sendiri gitu ya, dalam memberikan layanan. Nah kemudian dalam era JKN juga muncul ya tingkatan-tingkatan yang berjenjang, baik yang berkaitan primer, sekunder maupun tersier. Ini sering mendengar oleh Bapak Ibu karena fokus pada pelayanan primer, kemudian juga di primer nanti ada puskesmas, rumah sakit kelas D Pratama, dan ada sistem kapitasi ya, bayarannya. Kemudian juga sekundernya, baik yang berkaitan penanganan spesialistik ya di rumah sakit kelas B ini yang non pendidikan ya, termasuk juga yang berkaitan dengan PPK-nya, dan yang tersiernya yang berkaitan dengan INCBJIS ya, ada rumah sakit khusus, ada subspesialistik yang berkaitan dengan rumah sakit ya yang berkaitan dengan kelas A maupun kelas B pendidikan. Jadi tahapan-tahapan yang berkaitan sebenarnya ini dalam era JKN memang berjenjang ya, itu sudah sesuai dengan regulasi, sesuai dengan ini ya, tinggal bagaimana tadi yang berkaitan dengan feedback, bagaimana yang berkaitan dengan rujuk-merujuk ya, jadi harus disempurnakan, memang perlu dimonitoring dan evaluasi ya kan? Supaya betul-betul nanti update terus gitu, kekurangan ya kan, kesempurnaan, kemudian juga perkembangan, mungkin ada regulasi-regulasi yang terbaru kan, seperti itu. Sehingga perlu ada audit memang ya, rujukan itu ada audit baik yang berkaitan primer, sekunder dan tersier. Nah tingkatan-tingkatan seperti inilah yang memang dibangun ingin ya Menkes ini dalam era JKN ini untuk membantu tadi percepatan yang berkaitan dengan pelayanan. Nah salah satu gambaran kan berkaitan dengan rujukan medik pelayanan primer ya, khusus di yang berkaitan dokter yang dapat merujuk pasien. Tadi kan puskesmas ini secara primer yang mandiri, dilihat daripada lama perjalanan penyakit ya, time-nya, kemudian umur pasien, komplikasinya dari penyakit, dari tingkatan kesulitannya apa, termasuk morbidity-nya ya, ada tidaknya penyakit penyerta atau komplikasi ya, termasuk juga yang berkaitan dengan kondisi fasilitas pelayanannya. Jadi yang berkaitan dengan rujukan primer ini juga ada standar, ada prosedur untuk mengatasi hal yang berkaitan dengan percepatan dan pelayanan ya, supaya betul-betul nanti di dalam rujuk-merujuknya ini ya datanya jelas. Kemudian tadi juga Ibu Azaria menyampaikan banyak pelayanan-pelayanan yang nyelonong ya tanpa dilengkapi dengan data fakta. Ini harusnya dipenuhi ya, karena pasien case dari primer maupun juga yang berkaitan dengan sekunder dan kepada tersiernya ya itu sangat diperlukan ya, supaya aksesnya dibangun itu untuk kemudahan ya kan, bukan untuk persulit gitu. Nah ini salah satu gambaran berkaitan dengan time-nya ya,
yang berkaitan dengan AIDS-nya, komplikasinya, dan komplikasi itu perlu disampaikan supaya betul-betul kasus penyakit pada kondisi apanya ini yang merujuk pasien ini jadi jelas gitu. Jadi penanganannya juga akan akan sangat bantu. Nah, ini lebih detailnya primer itu pelayanan kesehatan dasar oleh tingkat pertama kan, terutama di sini kasus-kasus yang sudah ditegakkan dalam diagnosa ya kan. Sudah rencana terapi yang sudah ada, kemudian pelayanan juga berulang ya. Hanya tersedia yang ada di Pascankesnya yang tersier yang dirujuk gitu. Atau juga ke pelayanan kesehatan spesialistik yang oleh dokter spesialis misalnya. Dari primer ya boleh dilakukan jadi jenjangnya seperti itu rujukan. Kan kalau sudah berbicara tentang subspesialis ya pasti adanya di tersier ya. Tersier yang banyak tadi disebutkan tentang di kelas B pendidikan ya, kelas A banyak untuk tenaga-tenaga subspesialistik yang memiliki keahlian di sana. Nah, hanya Bapak Ibu perlu diketahui bahwa kenapa masing-masing Pascankes ini perlu ada unggulan Center of Excellence. Salah satunya adalah untuk kemudahan pilihan daripada konsumen di dalam memberikan pelayanan ini, termasuk juga dari para sejawat yang akan melakukan rujukan ini sudah mengetahui bahwa yang lengkap, kemudian juga yang berkaitan dengan SDM-nya, sanprasnya, karena di situ sudah menjadi unggulan, ya kenapa tidak gitu? Disesuaikan tentunya dengan yang berkaitan dengan kasusnya ya, supaya jelas ya, di dalam pengiriman daripada kasus ini kepada unggulan-unggulan yang sudah dimiliki. Nah, ini sekarang lagi booming ya, yang berkaitan dengan Center of Excellence ini unggulan-unggulan. Terutama di berbagai daerah melihat angka kematian mana yang paling tinggi gitu ya, paling tinggi apakah dari CRF-nya ya kan, critical renal failure, banyak yang cuci darah misalnya di wilayah itu ya kan, atau banyaknya di rumah sakit dulu itu di Padang ya, banyak stroke gitu karena hipertensi gitu ya, karena banyak makanan-makanan yang ya kolesterolnya tinggi mungkin ya. Jadi itu sangat berpengaruh ya dalam hasil riset penelitian dari pola makan, pola olahraga, pola istirahat, ya tidur gitu ya. Itu kan harus dipertimbangkan. Nah, unggulan-unggulan itu juga sering terjadi. Bahkan ada unggulannya yang berkaitan dengan traffic accident. Ya kan, traumatic center misalnya, karena daerah rumah sakitnya yang berkaitan dengan lalu lintas misalnya kecelakaan. Ya kenapa tidak, kalau memang itu mau dibangun tentang traumatic center ya sangat sesuai gitu. Jadi jangan membuat unggulan, mohon maaf ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau sudah menjadi direktur ya, di rumah sakit itu para user itu, sejawat para spesialis itu ingin semuanya menjadi unggulan. Ya kan, bedah dalam anak objin misalnya, atau bisnis yang lain ingin semuanya menjadi unggulan itu ya. Nah, ini kan perlu proposal, perlu ada kajian. Jadi jangan sampai dilengkapi alat, dilengkapi SDM, tapi ternyata yang berkaitan dengan unggulan-unggulannya itu break even point-nya tidak terbangun gitu, tidak terwujud. Ya kan? Kita sudah punya alat canggih misalnya ini, tapi ternyata pasiennya nggak ada. Makanya perlu ada kajian. Ya, jadi Bapak Ibu kalau menjadi pimpinan tetap harus ada usulannya itu berdasarkan tertulis, ada kajian-kajian ya, yang berkaitan dengan jumlah kunjungan pasien, yang berkaitan dengan diagnosanya apa saja, supaya jangan sampai membuat unggulannya itu waste aja gitu, pemborosan. Nah, itu kan merugikan Bapak Ibu ya, merugikan daripada rumah sakit. Nah, itu sangat diperlukan ya. Pengalaman saya ya selama di pelayanan dulu memang usulan-usulan yang mereka tidak semuanya diakomodir ya kan, tapi kita diberikan penjelasan kepada para user, pada spesialis ya, sejawat maupun subspesialis, disampaikan karena yang berkaitan dengan jumlah kunjungannya ya tidak tidak layak ya untuk dilakukan. Mungkin nanti sebagai tahapan berikutnya ya dikaji dalam 1 atau 2 tahun, dilihat mungkin kedepannya akan seperti jadi unggulan ya, tapi perlu ada suatu keputusan ya. Jadi jangan semuanya dijadikan unggulan ya, jadi itu juga kurang bagus ya semuanya, sehingga tidak fokus gitu ya, tidak fokus, khawatir seperti itulah gitu ya. Oke.
Kemudian berjenjang, ini hampir sama tadi. Kasus-kasus yang sudah ditegakkan ya dalam rencana terapi pelayanan berulang yang tidak tersedia di pas yang ya boleh dilakukan rujukannya baik ke tingkat 2 maupun juga baik yang berkaitan dengan tingkat 3. Nah, karena yang berkaitan tadi nah, sarana fasilitasnya termasuk sumber dayanya ya, jadi tahapan seperti itu. Nah, skemanya seperti ini Bapak Ibu, karena ada strata-strata yang berkaitan dengan upaya untuk yang berkaitan nanti dari perorangan, ya, keluarga, masyarakat. Ada satu yang berkaitan dokter umum, ya, dokter keluarga, bidan, ya, dan lain sebagainya. Termasuk strata 2, ya, ada di RSUD, Rumah Sakit Provinsi, strata 3, ya. Rujukan upaya kesehatan masyarakatnya ada di Dinkes, Provinsi, Kabupaten, ya, Puskesmas, kemudian juga klinik, ya, termasuk juga kader. Jadi semuanya dilibatkan, inginnya Menkes seperti itu. Rujukan-rujukan yang berkaitan dengan upaya baik perorangan maupun juga kesehatan masyarakat, ya inginnya semua memiliki kesempatan. Kan karena banyak keluhan katanya gitu ya. Jadi saya sudah bayar iur kepada asuransi ya berkaitan BPJS, tapi pelayanannya kok misalnya gitu ya. Pelayanannya kok tidak sesuai dengan diagnosanya, dengan kasus penyakitnya gitu. Karena keterbatasan SDM memang. Keterbatasan yang berkaitan dengan ya, sumber dayanya gitu. Nah itu kan perlu edukasi, perlu disampaikan. Bahkan tadi kalau ada kajian mungkin nanti dari pihak legislatif maupun eksekutif akan mengupayakan ya, yang berkaitan dengan pemenuhan tenaga-tenaga spesialistik maupun subspesialistik, karena berdasarkan daripada kasus-kasus, daripada banyak dirujuk ke yang lain, rumah sakit yang lain, kenapa tidak? Ya, kita sediakan yang berkaitan dengan SDM-nya gitu ya, supaya tidak dirujuk ke tempat yang lain, karena itu mungkin potensi ya, mungkin itu sebagai revenue ya yang berkaitan dengan peluang-peluang pasar yang bisa dimanfaatkan. Nah tinggal bagaimana segmentasinya, bagaimana targetingnya, bagaimana positioningnya kan gitu ya, kalau dalam bahasa marketing itu yang harus dibangun ya untuk mengupayakan dalam pelayanan ini ya semuanya ingin mengakomodir ya yang diberikan, tapi kan sesuaikan dengan tadi fasilitas sarananya, SDM-nya. Kalau memang tidak memiliki ya kita kirim saja ke tempat yang lain. Kecuali tadi kalau yang berkaitan sudah ada kajian perhitungan kepada owner ya, kepada pemilik atau kepada pengambil kebijakan ya kenapa tidak. Yang berkaitan dengan penambahan, pengembangan kan itu salah satu namanya juga hasil usulan ya, hasil kajian diusulkan. Ada tidaknya ya kan, atau bertahap atau tidaknya kan itu juga perlu ada solusi ya, supaya kita membuat suatu kajian atau yang berkaitan dengan usulan ini ya tidak semuanya diakomodir gitu ya, perlu juga mungkin dicek ulang, dievaluasi kira-kira mana yang bisa dijadikan skala prioritas. Nah ini sistem rujukan ini memang perlu ada suatu kesepakatan baik dari mulai gubernur, dirjen, wali kota ya. Kalau di atasnya kan dirjen Yankes sama wakil di Menkes, ada gubernur, wali kota ya kan, anggota DPR, juga ada media ya kan, ada juga di sekolah ya, didikannya fakultas gitu. Kemudian juga tokoh masyarakat ya, keluarga, semuanya bisa dilibatkan ya untuk bagaimana komitmen secara internal ini menjadi satu sosialisasi untuk internasi rujukan. Jadi itu sebagai contoh saja Menkes mengupayakan advokasi stakeholder tadi ini melibatkan supaya komitmen internalnya itu diwujudkan dengan kebersamaan. Ya kenapa tidak kan, boleh-boleh saja gitu kalau memang akan dilakukan seperti itu. Nah ini menjelang akhir Bapak Ibu ya, ada beberapa alur rujukan, ini sebagai gambaran saja, karena Bapak Ibu nanti di dalam tugas akhir itu harus membuat suatu flow ya, alur ya, yang berkaitan dengan sistem kan sesuaikan dengan kasusnya, karena ini yang berkaitan dengan alur dari peserta ya kan, yang berkaitan ada yang tanpa surat rujukan ya, kepada puskesmas dan emergency karena gawat darurat, melengkapi dengan 3/24 jam ini kan ada beberapa seperti itu. Jenjang ini dimulai dari kader, posyandu, Polres ya, kemudian juga ada bidan desa, puskesmas ya, dan lain sebagainya. Jadi tahapan-tahapan ini sudah familiar sebenarnya dengan Bapak Ibu ya. Yang penting yang berkaitan dengan rujukan ini semuanya terpenuhi ya, sesuaikan dengan standar maupun juga prosedur, sesuai
terkait juga dengan apa namanya yang berkaitan dengan dokumennya apa saja. Baik, yang berkaitan dengan pembenahan sistem, ya, rujukan ini memang sangat diperlukan ya, terstruktur agar senantiasa yang berkaitan dengan sistem kesehatan di masing-masing tadi, baik yang berkaitan dengan primer, sekunder, tersier ya, sudah banyak disampaikan. Nah ini klasifikasi fasilitas pelayanan kesehatan dalam rujukan tingkat 1 di sini mampu yang dasar ya. Pasti hasilnya adalah ini, kemudian monitoringnya apa? Tentunya melibatkan tadi yang saya katakan Dinkes, kata yang profesi, ya silakan. Karena yang berkaitan dengan Pasienkes yang berkaitan dengan apa namanya disesuaikan dengan standar ini, ya, dari mulai primer, kemudian Pasienkes Pratama, ya sampai juga berkaitan dengan profesi, ya itu salah satunya klasifikasi Pasienkes yang sangat dirujukan dengan rujukan. Nah, sisi rujukan berjenjang ini memang diatur dalam Permen 2013 ya. Di sini disebutkan pasien kesehatan ini adalah tingkat lanjutan terdekat sesuai dengan sisi rujukan yang diatur ya. Berdasarkan peraturan undang-undangan. Ini sebagai dasar saja ya bagi Bapak Ibu. Rujukan ini kan atas indikasi medis dan pasien tidak pernah merujuk ke Pasienkes rujukan tingkat lanjutan ya, karena indikasi ya bukan mengada-ngada, karena indikasi yang berkaitan dengan kasus saja. Kemudian ini yang berkaitan tadi aplikasi-aplikasi ada Sirana, Pelayan, Aspak tadi sudah muncul. Yang berkaitan dengan aplikasinya apa saja supaya mudah dalam pelayanan. Ini sistem rujukannya yang dari mulai masyarakat, dari posyandu, kemudian tingkat kelurahan, puskesmas pembantu, ada puskesmas, ada bahkan rencana daripada Menkes ini, kalau Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ya Pak Dr. Ade, itu di tingkat kelurahan itu akan disediakan tenaga-tenaga apa namanya profesi gitu ya, tenaga dokter umum di sana gitu ya. Jadi tidak langsung dari posyandu itu ke puskesmas, tapi di tingkat kelurahan katanya, khususnya puskesmas pembantu ini ada beberapa tenaga profesi yang sangat dimanfaatkan di sana. Baik, ini yang berbasis kompetensinya Bapak Ibu. Ini karena waktunya sudah azan ya, saya beberapa paparan mungkin tinggal sedikit lagi ya Bapak Ibu. Tinggal dibaca saja. Karena ini ada faktor keberhasilan sistem rujukan yang berbasis kompetensi masyarakat yang monggo nanti kita dilihat, termasuk juga tadi tahapan-tahapan ya kegiatan, terutama internalisasi sisrutenya. Kemudian juga ini bagaimana merujuk ya untuk update ya, termasuk pelaksanaan tahapan kegiatannya juga ada. Baik, itu saja barangkali Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Ini aplikasinya tinggal dibaca saja. Pak Dr. Ade, barangkali ada yang mau berdiskusi ya sebelum berakhir, sebelum kita foto bersama. Saya izin stop share. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang ingin menyampaikan tentang pengalaman Pak Dr. Ade sama Bu Azalia, nanti kelihatan. juga ada ingin disampaikan dari Bapak Ibu yang lain untuk sebelum mengakhiri daripada pertemuan yang keempat ya Pak Azalia ya. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, ya kita akhiri saja Pak Zahid. Silakan diambil fotonya.